Nah, oke, jadi kita masuk ke pembahasan proses yang ada di dalam service transition. Nah, jadi di video kali ini di video ini service transition ada 4. Ini akan kita bahas untuk dua kali pertemuan kayak gitu. Baiklah, di proses yang pertama kita akan bahas tentang SACM atau Service Asset and Configuration Management. Nah, jadi apa sih SACM itu? Nah, di sini ada know what you have. Jadi di sini kita sebagai penyedia layanan dengan SACM kita mengetahui aset-aset yang kita miliki itu apa, lalu apa kegunaannya, kapan itu digunakan, kemudian gunanya untuk apa, berapa jumlahnya. Nah, itu semua ada dibahas di Service Asset and Configuration Management. Jadi, itu tadi SACM itu adalah proses untuk mencatat, mendokumentasi, serta mengupdate informasi tentang semua service aset yang berkaitan dengan layanan TI yang kita kelola. Nah, kita ini adalah penyedia layanan. Nah, kemudian informasi ini tadi itu mencakup banyak hal yang tadi saya katakan, kayak misalnya ada spesifikasinya, lokasinya, jumlah dari asetnya itu berapa, kondisinya bagaimana, kemudian kalau digunakan itu kapan digunakannya, kemudian bagaimana settingan ataupun configuration dari tiap-tiap aset, kemudian hubungan antara aset bagaimana, itu semua apa dicatat, didokumentasikan di sini di SACM ini kayak gitu. Nah, jadi nanti semuanya di SACM ini nanti tersimpan di dalam apa? Semacam basis data yang mana kita kenal sebagai database inventarisasi kayak gitu. Nah, dari dalamnya nanti kita mencakup aset-aset fisik kayak apa? Server, jaringan komputer, bahkan juga ada aset virtual seperti virtual server, virtual storage, aplikasi, software, hingga perjanjian yang sudah dibuat oleh perusahaan kayak gitu. Kemudian apa tujuan dari Service Asset and Configuration Management? Nah, jadi tujuan dari SACM itu adalah mengidentifikasi aset-aset layanan. Nah, aset-aset layanan kita kenal dengan istilah configuration item. Dan itu semua diidentifikasi aset-aset layanan yang dibutuhkan untuk menyediakan sebuah layanan TI dan dicatat di dalam CMDB atau Configuration Management Database. Dan informasi dalamnya itu semua termasuk ada detail konfigurasi dari tiap aset, hubungan antara aset apa. Jadi menjawab what, where, dan juga statusnya itu bagaimana. Itu semua dijawab kayak gitu. Lalu yang kedua, tujuannya juga untuk memastikan data aset dan juga konfigurasi dari CI itu sendiri. Nah, yang mana itu dipastikan bahwa data aset dan juga konfigurasi tadi itu hanya bisa dirubah dan juga mungkin di authorize ya oleh staff yang berwenang kayak gitu. Kemudian melalui SACM ini juga bisa dilakukan monitor status dari tiap-tiap configuration item sehingga kalau misalnya terjadi perubahan maka dapat selalu tercatat dan juga terupdate kayak gitu. Dan kemudian dengan SACM itu bisa melakukan verifikasi melalui audit ataupun review untuk memastikan bahwa data yang tersimpan tadi itu selalu akurat kayak gitu. Itu adalah tujuan dari SACM. Nah, di SACM yang akan kita bahas di sini ada configuration item, baseline, varian, kemudian jenis-jenis dari configuration item dan juga configuration management system. Nah, yang pertama adalah configuration item. Nah, jadi configuration item ini adalah komponen atau
komponen-komponen atau sebuah aset layanan yang perlu untuk dikelola dalam rangka penyediaan sebuah layanan TI. Jadi dalamnya nanti mencakup banyak hal, ada hardware, software, bangunan, orang, dan juga dokumentasi formal yang dihasilkan di dalam service level management seperti SLA kayak gitu. Kemudian contoh nih dari CI itu ada printer, jaringan, komputer, dan juga LCD. Dan yang perlu kita pahami bahwa semua configuration item itu adalah service asset. Tetapi tidak semua service asset itu adalah configuration item. Kok bisa? Ya, karena ada aset yang misalnya manajemennya itu aset, kemudian ada prosesnya, budaya organisasi, itu semua kan aset. Aset dari layanan. Tetapi itu bukan configuration item. Nah, jadi apa mereka itu apa nggak bisa kan di kayak budaya organisasi misalnya itu nggak bisa di apa itu bukan eh apa itu ya masuk sih masuk service aset tetapi dia tidak masuk ke dalam kategori kayak hardware software itu tidak masuk kayak gitu. Nah, dan di sini di configuration item itu nanti atribut-atributnya seperti kode aset, kemudian nama aset, statusnya, pemilik, nah itu semua dicatat dan disimpan ke dalam configuration management system. Gitu. Lalu ada baseline. Nah, jadi apa? Baseline, baseline ini adalah semacam standar ya. Jadi standar konfigurasi dari sebuah aset TI yang telah disetujui secara formal gitu. Sebagai contoh, misalnya semua perangkat atau PC di organisasi itu memiliki configuration item. Configuration baseline. Nah, misalnya berupa apa? i7, kemudian RAM-nya 4 GB, hard disk 2 TB, ya seperti itu. Itu adalah configuration baseline. Nah, kalau misalnya terjadi perubahan nantinya, maka perlu ada pengajuan dokumen yang kita kenal dengan istilah dokumen for change. Itu nanti ada di change management. Nah, itu adalah baseline kayak gitu. Jadi semacam standar kayak gitu. Jadi nanti dengan baseline ini ya tadi berkaitan dengan perubahan itu semua dapat dikontrol kayak gitu. Nah, itu di baseline itu masuk dalam cakupan dari SACM kayak gitu. Lalu ada varian. Nah, varian ini makanya ada sedikit perbedaan ketika baseline itu dirubah. Nah, lalu ada configuration management system. Nah, jadi configuration management system ini sebuah software ya untuk mengakses dan menghubungkan data-data dari configuration item yang telah tersimpan di dalam configuration management database kayak gitu. Jadi gambar dari configuration management system itu seperti ini. Nah, ini. Nah, jadi nantinya itu kayak tadi kan untuk mengakses dan juga menghubungkan data-data CI yang tersimpan di CMDB ya. Nah, nantinya setiap CMDB itu kan menyimpan data CI dan juga ada logical relationship-nya. Nah, jadi itu spesifik kayak gitu. Jadi misalnya ada di tempat tertentu, misalnya gini. Misalnya sebuah penyedia layanan itu memiliki kantor cabang di Jogja dan juga kantor cabang di Malang misalnya. Nah, maka masing-masing kantor itu CMDB-nya akan berbeda kayak gitu. Tetapi dengan CMS ini dapat menghubungkan CI dari tiap kantor yang berbeda tadi sehingga
kalau ada insiden terkait CI tadi, maka bisa di record terkait dengan permasalahannya terjadi apa, kemudian errornya apa, error terkaitnya, kalau terjadi perubahan, apa saja perubahan yang pernah dilakukan, kemudian catatan-catatan yang ada di tiap-tiap kantor itu dicatat di configuration management system kayak gitu. Nah, dan dengan ini tadi, maka perusahaan ataupun penyedia layanan dapat melakukan analisis. Nah, sehingga nanti bisa semacam menentukan kalau misalnya ada upgrade misalnya. Nah, maka nanti bisa dibuat semacam standar agar nantinya setiap kantor tadi yang berbeda tempat dan juga memiliki CMDB sendiri-sendiri itu bisa mungkin masih setara lah atau seimbang kayak gitu. Nah, itu tuh dari CMS kayak gitu. Nah, jadi dari sini CMS ini memungkinkan pengelola layanan itu memiliki gambaran dan juga logical relationship tentang CI. Nah, dari layanan TI sehingga nantinya penyedia layanan TI itu mampu menilai dampak dari setiap perubahan. Kalau misalnya ada insiden ataupun problem di situ. Nah, misalnya nih tadi kantor Jogja sama kantor Malang misalnya. Ternyata di kantor Malang dengan CI yang ada sekarang itu ada permasalahan seperti ini loh. Nah, maka nanti jadi informasi, jadi pengetahuan sehingga nanti misalnya kantor Jogja itu bisa mengantisipasinya kayak gitu. Itu kalaupun nanti kantor Malang melakukan perubahan, maka ya terupdate dan mungkin nanti kantor Jogja mengetahui ada update di sini. Nah, sehingga bisa menyesuaikan kayak gitu. Itu di configuration management system kayak gitu. Kemudian jenis-jenis dari configuration item ya. Jadi di configuration item itu nanti ada 5 jenis ya. Ada yang namanya service lifecycle configuration item. Nah, yang mana di service lifecycle configuration item ini merupakan jenis TI yang mana ini menggambarkan bagaimana gambaran dari layanan yang dimiliki. Nah, bisa digambarkan oleh business case, service portfolio, dan juga SDP gitu. Lalu juga ada service configuration item. Nah, ini berkaitan berisikan pendataan dari kemampuan layanan seperti apa, kemudian aset sumber daya yang dimiliki dan juga model dari layanannya. Lalu ada organisasional CI. Nah, ini ada kayak kebijakan dan juga dokumentasi yang dimiliki oleh penyedia layanan. Lalu ada internal CI. Yang ini berkaitan dengan configuration item yang ada di lingkungan di dalam perusahaan kayak gitu. Nah, misalnya ada project tuh. Nah, itu kemudian bagaimana memanage-nya, bagaimana mengelola IT yang ada di lingkungan perusahaan saat ini. Lalu ada eksternal CI. Nah, ini berkaitan dengan configuration item dengan pihak-pihak luar perusahaan. Kayak misalnya tadi SLA kayak gitu dan juga SLR. Nah, ini itu masuk CI kayak gitu. Kemudian aktivitas yang dilakukan dalam SACM. Nah, jadi dalam SACM itu setidaknya ada 5 aktivitas utama yang lakukan ya. Yang pertama adalah planning. Nah, perencanaan. Ini adalah aktivitas untuk mendokumentasikan sebuah rencana SACM tadi. Yang mana dalamnya itu yang didokumentasikan itu kayak informasi terkait ruang lingkup dan kebutuhan SACM bagi organisasi, kemudian policy, standarnya, kemudian proses, prosedur dan juga tools dalam SACM kayak gitu. Nah, kenapa kok dokumentasi terkait perencanaan ini penting?
Nah, karena nanti ini dapat apa? Dijadikan semacam apa? Panduan atau pengingat lah. Nah, saat kita sebagai penyedia layanan akan melaksanakan aktivitas dari SACM yang berikut-berikutnya. Kemudian adalah identifikasi. Nah, jadi ini berkaitan dengan identifikasi dari configuration ya ini ya. Nah, di sini adalah aktivitas untuk mengidentifikasi dan memberi label aset-aset layanan yang kemudian dicatat di dalam CMS kayak gitu. Mulai nanti kira-kira apa configuration item dikelompokkannya bagaimana, kemudian ID unik dari tiap-tiap CI bagaimana, kemudian atribut apa saja yang apa mungkin perlu dicatat dari tiap-tiap CI kayak gitu. Nah, cuman apa? Misalnya gini, contoh dari apa? Configuration ya. Misalnya gini, hmm, misalnya apa? Misalnya kita mau melakukan pencatatan, apa ada PC misalnya. Kita mau melakukan pencatatan itu bisa kita kelompokkan. Nah, mungkin ada menjadi monitor, keyboard, speaker, mouse, dan juga mungkin ada unit-unit pendukung gitu. Di mana dalam unit pendukung itu mungkin ada DVD, hard disk, ataupun apa kartu jaringan. Nah, itu seperti itu. Itu apa contoh dari identifikasi configuration dan nanti tiap-tiap apa pengelompokan tadi mungkin bisa diberi ID-nya. Nah, misalnya ada ID 01 itu untuk monitor, 02 untuk keyboard dan sebagainya kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah eh, configuration control di sini. Oh, sorry, status accounting dulu. Jadi akuntansi juga pelaporan dari statusnya. Yang mana ini adalah aktivitas apa untuk mengidentifikasi dan mencari label lah dari status tiap-tiap aset layanan yang ada, kemudian dibuat laporannya. Nah, misalnya apa? PC, ada PC yang rusak, maka dilabeli rusak. Ada yang sedang diperbaiki, dilabeli apa? Sedang diperbaiki. Kemudian apa? Perlu diupdate. Nah, ini bisa dikasih label perlu diupdate. Nah, itu pelaporan kayak gitu. Dan statusnya tadi itu masuk ke dalam atribut dari configuration item. Lalu keempat adalah kontrol konfigurasi. Jadi ini adalah aktivitas bagaimana manajemen ini mengontrol perubahan yang terjadi pada configuration item. Nah, jadi perubahan-perubahan di CI tadi, kalau dalam SACM itu kan sebenarnya kan apa? Ketika dilakukan perubahan itu perlu melalui sebuah proses. Prosesnya apa? Prosesnya adalah change management. Nah, yang mana itu perlu adanya RFC terlebih dahulu atau kita kenal request for change. Nah, ataupun nanti kalau nggak ada RFC tadi, mungkin perlu adanya apa? Prosedur lah standar tanpa RFC sehingga setidaknya, nah ini berkaitan dengan apa? Pencatatan dokumen ini tadi. Nah, sehingga kalau terjadi perubahan, pokoknya itu tercatat. Nah, sehingga kalau terjadi apa dilakukan audit itu bisa dengan mudah dilacak gitu dikontrol configuration. Lalu ada verifikasi dan juga audit. Nah, verification and audit ini adalah aktivitas untuk melakukan pengecekan apakah data dari CMS itu memang sudah akurat. Nah, akuratnya itu sesuai atau terupdate dengan kondisi apa aset yang terkini ataupun layanan IT yang saat ini ada gitu. Dan nantinya umumnya di dalam verifikasi dan reporting atau audit ini umumnya ketika aset itu akan diaudit itu apa audit aset itu dilakukan lah sebelum adanya perubahan atau sebelum kita sebagai penyedia layanan itu mengimplementasikan sebuah layanan baru ke lingkungan kerja yang sebenarnya. Jadi sebelum deployment management itu dilakukan. Nah, atau bisa dilakukan secara acak. Nah, tergantung
kebijakan. Nah, itu di uh, manajemen aset dan juga configuration management kayak gitu. Oke. Jadi ini untuk proses yang pertama.